Perkenalkan, nama saya Krisman Simajunta dengan NIM 160301261. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang soil pollution atau pencemaran tanah. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Memang ada tumbuhan dan hewan hidup di laut, tetapi sebagian besar makanan kita berasal dari permukaan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap tersapu air hujan dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia yang beracun di dalam tanah tersebut. Zat beracun dalam tanah akan dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau mencemari air, tanah, udara, dan di atasnya, disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Ada beberapa langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah, yaitu remediasi, bioremediasi, dan fitoremediasi. Timbunan sampah yang berasal dari limbah domestik dapat mengganggu atau mencemari karena air sampah, bau, dan estetika. Timbunan sampah ini menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak dapat bisa dimanfaatkan. Padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan. Adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu menyebabkan penimbunan limbah padat ini busuk. Selain pencemaran tanah juga menyebabkan timbulnya bau di sekitarnya. Karena tertimbunnya limbah ini dalam jangka waktu yang lama menyebabkan permukaan tanah menjadi rusak dan air yang meresap ke dalam tanah terkontaminasi bakteri tertentu yang berakibatnya berkurangnya kualitas air dan tanah pada musim kemarau. Timbunan yang mengering akan dapat mengundang bahaya kebakaran, sisa hasil industri pelapisan logam yang beracun terhadap mikroorganisme. Peresapan di dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi seluruh mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Dalam hal ini pun, merusak struktur tanah dan menyebabkan kesuburan tanah berkurang, sehingga dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah yang semakin berkurang. Dalam kondisi ini, tanpa disadari, justru pupuk mengakibatkan pencemaran tanah. Pestisida yang digunakan bukan saja mematikan hama, tetapi juga mematikan mikroorganisme yang berguna dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah ini tergantung pada jumlah mikroorganisme di dalamnya. Selain pencemaran tanah, penggunaan pestisida yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia yang beracun. Bahkan pada dosis yang rendah sekalipun, perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme pada mikroorganisme yang ada dalam tanah. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberikan akibat besar terhadap predator dan tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan, jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia yang asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas, sehingga pada efek ini terlihat jelas, seperti konsentrasi DDT pada burung yang menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatkan kematian anakan, kemudian hilangnya spesies tersebut. Dampak terhadap pertanian, terutama pada perubahan metabolisme tanaman, yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan terhadap konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang sangat panjang, dan kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Terima kasih.